Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan menjual senjata ke rezim otoriter dunia. Menurut analis laporan The Intercept, pada hari Kamis 11 Mei, setidaknya ada 57% senjata yang dijual pada tahun 2022. Publikasi Amerika tersebut mencatat Washington telah menyumbang sekitar 40% dari penjualan senjata global setiap tahun sejak akhir Perang Dingin. Menurut sistem klasifikasi yang dibuat di Universitas Gothenburg di Swedia, Amerika Serikat mendistribusikan senjata pada tahun 2022 ke setidaknya 48 dari 84 negara atau sekitar 57% negara yang dijelaskan oleh proyek Varietas Demokrasi sebagai negara autokratis atau pemerintahan otoriter. Studi Swedia mengkategorikan pemerintah global dalam skala mulai dari autokrasi tertutup hingga demokrasi liberal, terutama menggunakan metodologi untuk mengetahui seberapa bebas dan adil pemilu suatu negara. Ekspor senjata AS biasanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, penjualan militer asing atau FMS dan penjualan komersial langsung atau DCS. FMS mengharuskan pemerintah AS untuk bertindak sebagai perantara langsung dengan Washington membeli aset dari produsen senjata sebelum memberikannya kepada pemerintah asing. Kesepakatan DCS, sementara itu sebagian besar menghilangkan peran perantara pemerintah dan mengizinkan produsen untuk menjual langsung ke luar negeri. Kedua jenis penjualan tersebut membutuhkan persetujuan penuh dari Washington. Menurut data pemerintah, Amerika Serikat menjual senjata dalam kesepakatan FMS ke 142 negara dan wilayah tahun lalu. Dan ini menghasilkan 85 miliar dolar dalam penjualan bilateral. Pada tahun penuh pertama Biden sebagai presiden, penjualan senjata AS ke negara-negara asing mencapai 206 miliar dolar atau setara 3,05 kuadriliun rupiah. Jumlah ini tentu melampaui rekor era Presiden Trump yang hanya sebesar 192 miliar dolar. AS telah menjadi pemasok senjata utama ke Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Intercept mencatat bagaimanapun bahwa ini tidak sepenuhnya menjelaskan ledakan industri seperti ekspor senjata Washington tahun lalu, karena sebagian besar persenjataan diberikan ke Kiev dalam bentuk hibah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.